Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Abu Bakar Adni, Heti Septini Nur Latifah Majid, Hikmah Murwida, dan Mimin Munairah akan menjelaskan materi mengenai non-zero sum game. Oke, yang pertama itu ada definisi dari non-zero sum game menurut dari Titik Nurida. Nah, non-zero sum game itu memiliki permainan dengan total pembayaran masing-masing pemain pada akhir suatu permainan tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dari zero sum game dan non-zero sum game. Zero sum game itu memiliki keuntungan yang diterima oleh salah satu pemain adalah sebesar kerugian yang diterita pemain lainnya atau lawan, di mana total payoff value-nya sama dengan 0. Lalu ada non-zero sum game, keuntungan yang diterima salah satu pemain tidak sama persis besarnya dengan kerugian yang diderita lawan. Bahkan pemain lain atau lawan masih memungkinkan untuk memperoleh keuntungan walaupun tidak maksimal. Selanjutnya itu ada tipe-tipe non-zero sum game. Yang pertama itu di chicken run. Output atau hasil dari keputusan-keputusan dalam pendekatan ini adalah solusi win-lose atau lose-lose. Yang kedua itu ada game of the sexes. Adanya usaha untuk mencapai kondisi win-win sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan, sehingga akan mendapatkan payoff maksimal. Yang ketiga yaitu ada Prisoners Dilemma, dikenal juga sebagai permainan adu domba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe-tipe non-zero sum game ini ada 3. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu chicken run. Yang pertama chicken run ada contohnya yaitu antara serikat pekerja dengan manajer HRD. Nah, situasi ini menggambarkan tawar-menawar antara serikat pekerja dan manajer HRD, di mana pihak serikat pekerja memaksakan tingkat kenaikan gaji yang memuaskan para pekerja, sedangkan pihak HRD bertahan menolak usulan tersebut dengan alasan efisiensi. Ketika kedua kepentingan ini tidak terjembatani dengan baik, maka yang terjadi adalah kerugian di antara kedua belah pihak. Nah, jika pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan chicken run, maka yang pertama, dua pihak yang berhadapan memaksakan kehendak dengan saling menggertak. Yang kedua, keduanya tidak memiliki informasi yang cukup tentang pihak lawan. Dan yang ketiga, salah satu pihak hanya bisa memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain. Nah, umumnya opsi yang tersedia bagi kedua belah pihak ini adalah terus maju atau ya udah berhenti dan menahan diri. Terus maju itu untuk memperoleh keuntungan yang merupakan opsi yang dikehendaki oleh kedua pihak. Dan kalau berhasil dipersepsikan sebagai kemenangan. Sementara itu menahan diri atau berhenti dipersepsikan sebagai opsi menerima kekalahan. Maka output dari keputusan-keputusan dalam situasi ini adalah solusi win-lose atau lose-lose. Nah, berikut adalah gambaran payoff matrix chicken run. Yaitu contohnya ini di tabel ini, contohnya serikat pekerja dan manajer HRD. Nah, penjelasannya di sel 1 memiliki nilai hasil minus 20 dan minus 20, yaitu situasinya berarti lose-lose. Nah, nilai hasil ini merupakan kerugian paling besar yang diterima kedua belah pihak apabila keduanya terus memaksakan kehendak masing-masing. Nah, di sel 1-2 yang memiliki hasil 20 dan minus 10 adalah situasi win-lose bagi manajer HRD. Nah, strategi memaksakan kehendak oleh manajer HRD ini diikuti dengan mungkin sanksi-sanksi pemecatan bagi para pekerja yang melakukan pemogokan, yang diharapkan mampu menggertak pihak serikat pekerja agar berhenti nih untuk menuntut.
Nilai hasil 20 merupakan keuntungan bagi manajer HRD, sedangkan minus 10 merupakan kerugian bagi serikat pekerja. Nah, di sel 21 yang memiliki nilai hasil minus 10 dan 20 merupakan situasi yang sebaliknya bagi manajer HRD. Sementara itu, situasi win-win ditemukan pada sel 22 yang memiliki nilai hasil minus 10 dan minus 10 bagi kedua belah pihak. Maka dengan memperhatikan situasi di permainan ini, di situasi ini, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak harus berusaha untuk memperkuat posisi tawarannya untuk menggertak pihak lawan. Pihak yang takut dengan gertakan akan lose, menderita kekalahan. Sementara itu, pihak yang lebih kuat dan berani menggertak akan memperoleh kemenangan atau win. Oleh karena itu, permainan ini dinamakan permainan chicken run game. Selanjutnya ada contoh dari Game of Sexes. Nah, di sini menjelaskan kalau manajer pemain menginginkan agar kontrak yang baru tetap menggunakan harga lama atau bisa dibilang fix, sedangkan vendor menghendaki agar pada kontrak baru diberlakukan harga baru atau dibilang harga naik. Apabila keduanya bertahan dalam situasi ini, keputusan yang mereka peroleh adalah deadlock situation dengan akibat kontrak yang tidak disepakati bersama, yaitu situasi posisi 1,2 dengan nilai hasil 0,0. Kedua pihak yang tidak memperoleh apapun. Pihak manajer pembelian menginginkan situasi 1,1 yang memiliki bilah hasil 10,0, di mana menunjukkan terpenuhinya keinginan nilai 10 untuk manajer pembelian. Sementara itu, pihak vendor menginginkan situasi 2,2 yang memiliki nilai hasil 0,10, di mana mengindikasikan terpenuhinya kepentingan vendor, yaitu harga disepakati untuk naik atau nilai 10 untuk vendor. Situasi pada 2,1 dengan nilai hasil min 10, min 10, di mana kedua pihak merugi dan kerjasama tidak lagi berlangsung, tampaknya tidak mungkin terjadi dalam praktik. Itu pembelian mungkin dapat menawarkan opsi untuk menyetujui kenaikan harga atau nilai hasil 0,10 dan meminta kompensasi agar pembayarannya tidak dalam waktu N/20 melainkan N30. Atau kompensasi lainnya, misal gratis biaya pengiriman. Kompensasi lainnya ini juga dapat datang dari vendor, seperti setuju bahwa kontrak baru terjadi dengan harga lama asalkan volume pemesanannya itu 2 kali lipat dari volume pesanan lama. Apabila manajer pembelian setuju dengan solusi ini, berarti situasi yang terjadi adalah situasi 1,1 yang memiliki nilai hasil 10,0. Lalu manajer pembelian memperoleh keinginannya vendor, memperoleh kompensasi kerja sama tetap berjalan. Jadi dari kesimpulannya adalah itu poin penting dari kasus ini adalah adanya usaha untuk mencapai kondisi win-win sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan sehingga akan mendapatkan payoff yang maksimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui negosiasi ataupun kompensasi yang setimpal dengan yang disepakati. Saya Hikmah Murwida akan menjelaskan mengenai dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Dilema tahanan atau disebut juga dengan prisoner's dilemma dikenal juga sebagai permainan adu domba. Dalam permainan ini, manajer menghadapi banyak pihak yang tidak saling mengetahui informasi masing-masing. Misalnya, dalam sebuah proyek tender atau penawaran yang diikuti oleh banyak peserta yang masing-masing tidak memiliki informasi lawannya, baik dari sisi harga penawaran, syarat penjualan atau term of conditions, maupun kualitas dan diskon yang ditawarkan. Situasi ini adalah sebuah contoh nyata situasi dilema tahanan. Dalam jenis permainan ini, manajer dapat mengadu domba para peserta tender karena memiliki kemampuan sedemikian rupa agar mengikuti kemauannya atau disebut juga dengan tipologi penamaan permainan adu domba. Oke, saya Hikmah Murwida akan menjelaskan bagaimana contoh dari dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Pada contoh ini, saya akan menceritakan tentang kasus perampokan. Disimak ya. Dalam kasus ini adalah pada suatu waktu ada dua orang, yaitu si A dan si B, yang bekerja sama dalam merampok sebuah bank. Polisi yang mengusut kasus ini sudah bisa memastikan bahwa kedua orang tersebutlah pelakunya. Tetapi sayang sekali belum ditemukan bukti yang kuat untuk menangkap keduanya.
Pada suatu hari terjadilah keberuntungan bagi pihak polisi, di mana kedua tersangka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi atas tuduhan membawa senjata ilegal. Polisi yang mengusut kasus ini pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memisahkan si A dan si B untuk diinterogasi secara terpisah. Dengan kondisi kedua tersangka tidak dapat bertatap muka dan berkomunikasi dalam bentuk apapun satu sama lainnya. Setelah interogasi yang cukup alot, polisi pun menawarkan kepada si A dan si B masih di dalam ruangan yang terpisah dengan berpura-pura sudah mempunyai bukti yang kuat atas tuduhan perampokan bank, yaitu apabila si A mau mengakui bahwa dirinya dan si B adalah pelaku perampokan dan si B tidak mengaku, maka si A akan dibebaskan dari segala macam tuduhan, sementara si B akan dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Dan begitu pula sebaliknya. Sementara apabila keduanya memutuskan untuk diam dan tidak mengaku, maka masing-masing akan dikenai hukuman 6 bulan penjara atas tuduhan membawa senjata ilegal. Dan apabila keduanya mengaku, maka masing-masing hanya akan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Maka payoff matrix dari kasus ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar monitor teman-teman sekalian, maka dari matriks ini dapat dilihat bahwa keputusan terbaik bagi masing-masing tersangka, si A dan si B adalah untuk mengaku dengan harapan bahwa temannya tidak akan mengaku sehingga tersangka tersebut akan dibebaskan atau mendapatkan payoff sebesar 10 dan temannya saja yang akan dipenjara selama 10 tahun mendapatkan payoff sebesar minus 10. Andaikan temannya juga mengaku, maka payoff masing-masing adalah minus 5 karena masing-masing akan dipenjara 5 tahun dan kemungkinan yang terbaik kedua adalah untuk keduanya, yaitu tidak mengaku dan dipenjara selama 6 bulan saja, yang mendapatkan nilai payoff sebesar minus 1. Lalu dalam kasus ini poin utamanya adalah tingkat kepercayaan kepada partner, di mana seseorang harus bisa mengetahui seberapa jauh dia bisa mempercayai partnernya sehingga tidak mengaku sehingga keduanya hanya akan dikenai hukuman penjara 6 bulan saja kalau misalnya mereka dua-duanya itu nggak mengakui tindakan tersebut. Tetapi tentu dalam kenyataan tidak semudah itu ya, karena dalam contoh kasus ini ada pilihan lain di mana seseorang akan mendapat payoff sebesar 10, yaitu mengaku dan berharap bahwa partnernya tidak mengaku. Oke, sekian. Selanjutnya, menyelesaikan non-zero sum game dengan menghapus strategi terdominasi. Dalam game teori ini, melihat realita dan kondisi, maka hasil akhir permainan tidak harus selalu zero sum game. Maka, non-zero sum game ini memungkinkan hasil akhir menjadi win-win atau lose-lose solution. Nah, contohnya, jika harus memilih strategi dalam sebuah permainan. Dengan cara menghapus strategi terdominasi, maka untuk menyelesaikannya terbagi ke dalam 4 step. Yang pertama ada table payoff, lalu yang kedua masih table payoff dengan baris kedua yang dihapus, kemudian untuk step 3 tabel matriks dengan baris kedua dan kolom ketiga dihapus, dan untuk yang keempat matriks setelah baris kedua dan kolom ketiga serta baris ketiga dihapus. Untuk penjelasan step-step yang tadi sudah saya sebutkan, silakan dilihat tabel 1 atau tabel payoff. Nah, di sini perhatikan baris 1 dan baris 2. Elemen pertama pada entry-entry baris kedua, semua nilainya lebih kecil daripada elemen pertama pada baris pertama. Artinya, apapun strategi yang dimainkan pemain kedua, pemain pertama selalu menerima lebih kecil daripada pemain kedua jika dia harus memainkan strategi pada baris kedua dibandingkan dengan strategi pada baris pertama. Jadi, baris kedua terdominasi oleh baris pertama. Baris kedua dapat dieliminasi dari matriks permainan. Nah, selanjutnya masuk ke step 2.
Jika dilihat kolom ketiga dan kolom pertama, nilai elemen kedua pada entry-entry kolom ketiga semuanya lebih kecil daripada kolom pertama. Maka kolom ketiga dapat dihapus. Nah, setelah dihapus, kita bisa lihat hasilnya di tabel 3. Selanjutnya diperhatikan baris pertama dan 3 yang tersisa pada tabel ini. Baris ketiga terdominasi oleh baris pertama, jadi baris ketiga dihapus. Nah, hasilnya dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4, kolom 1 mendominasi kolom 2, sehingga setelah semua strategi terdominasi dihapus, tinggal tersisa strategi baris 1 kolom. Karena hanya tersisa satu strategi untuk masing-masing pemain, jelas bahwa strategi tersebut yang pasti akan dilakukan oleh para pemain. Jadi solusi permainan pada contoh masalah ini yaitu pemain 1 melakukan strategi 1 dan pemain 2 melakukan strategi 1. Nah, pada contoh ini, solusi permainan bisa diperoleh dengan mudah dengan cara menghapus semua strategi terdominasi. Atau dengan kata lain, terdapat strategi pada permainan yang merupakan strategi yang pasti akan dimainkan oleh para pemain. Dan ini disebut strategi murni. Namun, tidak semua permainan dapat diperoleh solusinya dengan cara ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham, silahkan untuk bertanya. Terima kasih.